Apa itu Bu, tokoh wayang Jawa? Temannya Rama dan Sinta mungkin ya Bu. Bener. Wah, ternyata sangat mempermudah pekerjaan ya Bu. Jadi berkas-berkas nggak kayak di meja Juni tadi deh ya Bu ya, banyak dan berserakan tentunya. Banyak banget nih berkas-berkas. Gimana ya cara rapiinnya? Kenapa Bu? Ibu, izin Bu. Banyak amat ini. Berkasnya Bu di meja. Silahkan diberesin dulu. Ada Ibu Dian. Hai. Gimana Bu? Apa kabar Ibu? Baik Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, Ibu semangat banget ya hari ini. Mau ketemu Mbak Junita. Semangat. Wah, saya juga harus lebih semangat dari Ibu nih tentunya. Gimana, kita pakai ini nggak? Oh boleh Bu, biar Oke. menambah keren Ibu. Podcast. Halo Ibu. Halo Mbak Junita. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, mumpung ada Ibu di sini, saya mau banyak tanya tentang pengelolaan arsip biar meja saya nggak berantakan kayak tadi nih Bu, banyak berkas. Iya. Nah, Ibu, Biro Umum ini sendiri kan identik sekali ya Bu sama yang namanya aset, keamanan, keindahan dan kenyamanan kementerian nih Bu ya. Ada lagi nggak Bu selain identik yang tadi saya sebutin Bu? Tadi yang disampaikan Mbak Junita itu benar, tapi masih ada yang kurang. Oh, masih ada Bu? Masih ada yang kurang, persuratan dan kearsipan. Jadi sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan, pada pasal 30 tertera tugasnya Biro Umum, yaitu melaksanakan koordinasi, kemudian pembinaan, kemudian melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian tata usaha pimpinan, protokol, kemudian yang terakhir persyaratan dan kearsipan. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu yang ada di dalam Biro Umum itu sendiri. Bu, ngomong-ngomong terkait persuratan dan kearsipan, seberapa penting Bu? Pastinya sangat penting Mbak. Karena tidak ada organisasi yang tidak menghasilkan arsip. Karena segala sesuatunya arsip ya Bu ya? Betul, untuk itu arsip harus dikelola dengan baik dan benar. Dan dokumen-dokumen yang saat ini atau yang sudah berpuluh-puluh tahun ataupun yang bersejarah akan mudah ditemui apabila pengelolaan kearsipannya berjalan dengan baik. Wah, Bu, arsip sendiri ada itu sejak kapan Bu? Wah, udah, kalau kamu pernah dengar di gua-gua itu ditemukan gambar atau tulisan-tulisan, kemudian dulu itu pernah ditemukan lempengan-lempengan batu yang tertulis, kemudian ada daun papirus yang tertulis, itu 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada sebegitu. Sudah ada ya Bu arsip Benar, ternyata. itu awal pembentukan arsip. Jadi ya itu sangat jelas banget dari dulu sudah ada kearsipan. Oh, memang sudah ada sejak dulu ya Bu. Betul. Kalau sekarang kan tumpukan kertas ya Bu ya. Tadi meja Juni juga banyak banget nih Bu berkas-berkasnya. Kertas, buku ya Mbak. Iya. Nah, untuk saat ini sendiri kearsipan bagaimana Ibu? Untuk saat ini persyaratan kearsipan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakat, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, banyak ya Bu. Banyak. Ya. Nah Bu, berarti sangat jelas nih Bu kalau arsip itu benar-benar penting. Oh iya benar. Dan harus dikelola dengan baik pastinya ya Bu. Benar, karena itu merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Jadi nggak ada tuh organisasi yang tidak menghasilkan kearsipan. Jadi pasti menghasilkan kearsipan. Dan khususnya kami di Biro Umum ini sebagai pembina
kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan. Wah, ternyata arsip itu sangat penting bagi organisasi ya Bu ya. Betul. Ibu selanjutnya nih, untuk di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri bagaimana Bu? Kalau ya perkembangannya luar biasa ya di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya sangat berterima kasih kepada para pimpinan dan teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan ini karena alhamdulillah penilaiannya semakin kesini semakin baik. Jadi di tahun 2016 itu memang awalnya penilaian kita itu oleh ANRI itu dinilai buruk. Wah, sangat buruk Bu pada saat itu. Betul, 37,47 bukan sangat buruk, buruk aja. Oh, buruk aja. Buruk aja. Oke, Ibu. Kemudian makin kesini makin kita benahi baik sarana prasarana maupun SDM-nya. Itu di tahun 2018 itu naik jadi 74,45 dengan kategori cukup. Wah, ada peningkatan ya Bu Ada ya? peningkatan, kesini lagi makin meningkat lagi alhamdulillah penilaian pengawasan kearsipannya Berapa, dari Bu? ANRI. Itu 94,88. Wah, tambah meningkat ya Bu? Tambah meningkat, itu juga kita malah di peringkat ke-7 dari 34 kementerian. Dan itu juga peningkatannya sampai dengan 20,43 poin. Itu 94,88, kategorinya AA sangat memuaskan. Hebat sekali. Kemudian di tahun 2020 juga nilainya tetap 94,88. Nah ini alhamdulillah sangat berterima kasih kepada teman-teman atau rekan naker di Kementerian Ketenagakerjaan. Wah, patut diapresiasi ya Bu, penilaian yang terus meningkat tiap tahunnya. Betul. Bu, terkait aturan di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri tentang kearsipan, ada atau tidak Bu? Jadi ada beberapa peraturan tentang persyaratan kearsipan Kemenaker yang sudah kami keluarkan, yaitu Permenaker nomor 15 tahun 2017. Itu tentang apa Bu? Tentang tata kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Permenaker nomor 17 tahun 2018 tentang jadwal retensi arsip Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian ada lagi Permenaker nomor 22 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Ketenagakerjaan. Terus ada lagi Permenaker nomor 3 tahun 2019 tentang tata naskah dinas di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan saat ini juga kita sudah melakukan harmonisasi untuk tata kearsipan dinamis. Tapi kita masih menunggu pengesahannya dari Kemenkumham. Doain ya Mbak supaya tidak terlalu lama. Amin. Semoga cepat ditetapkan ya Bu ya. Iya, wah, betul. Ternyata sudah banyak nih aturan yang berkaitan dengan kearsipan. Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan banyak nih tentang peningkatan nilai-nilai yang kita dapat dari audit kearsipan dari ANRI. Tujuannya untuk apa Bu? Kok kita sangat semangat untuk mencapai nilai yang tinggi? Ya, kami sebagai pembina di Kementerian Ketenagakerjaan pastinya sangat mendorong nilai pengawasan kearsipan kita untuk selalu meningkat. Karena ini merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Ternyata berkaitan juga ya Bu ya? Iya, kalau misalnya nilai reformasi birokrasi kita naik kan tunjangan kinerja kita naik. Gaji kita juga naik Mbak. Wah, mau nggak gajinya naik? Iya, dong, saya juga Ibu. mau. Teman-teman raker juga mau juga kan? Tentu mau pasti ya kalau tunjangan naik Bu. Makanya support bahwa pengelolaan kearsipan kita berjalan baik dan benar. Ada yang nggak kalah penting Mbak. Apa tuh, Sekarang Bu? kita harus menerapkan aplikasi Srikandi di Kementerian Ketenagakerjaan. Srikandi Bu, apa itu Bu? Tokoh wayang Jawa, temannya Ramadan Sinta mungkin Iya. ya Bu. benar. Saya taunya itu Bu. Jadi kalau tadi yang Mbak sampaikan itu tokoh Srikandi itu memang benar, tapi kalau di sini maksudnya bukan itu. Oh bukan ya Bu, bukan tokoh Jawa Srikandi nih, tokoh wayang, bukan ya Jadi Bu. pengelolaan kearsipan dari yang manual menjadi digital. Tapi Srikandi di sini maksudnya adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Ini menindaklanjuti kebijakan Presiden yang tertera pada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.
Dan ini turunannya yaitu Kepmen Pan RB nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis terintegrasi, di mana KL dan Pemda harus menerapkan aplikasi Sri Kandi. Gitu. Berarti aplikasi Sri Kandi ini memang harus diterapkan di semuanya ya Bu. Betul. Ya? Maupun kementerian, lembaga, bahkan Pemda juga ya Bu. Betul. Ya? Dan aplikasi ini adalah hasil kolaborasi dari Kemenpan RB, kemudian Kominfo, kemudian ANRI, kemudian BSSN. Nah, kemudian di aplikasi Sri Kandi ini Mbak, ya, Ibu. Ini ada beberapa fitur utama. Satu, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi pemerintah. Kemudian ada juga fitur pemeliharaan arsip, di mana menjaga arsip agar tetap otentik, utuh, dan terpercaya. Wah, banyak banget nih ya Bu ya. Ada 2 lagi, fitur penggunaan arsip oleh yang berhak. Kemudian ada lagi fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. Ternyata Sri Kandi ini banyak sekali fitur di dalamnya ya Bu ya. Ibu tadi Ibu menyinggung sedikit bahwasanya Sri Kandi ini sebagai bagian dari nilai pengawasan kearsipan dari ANRI. Maksudnya bagaimana itu Bu? Jadi menurut Permen Pan RB nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, Sri Kandi itu masuk indikator ke-37, yaitu tingkat kematangan layanan kearsipan, di mana bobotnya tinggi Dek, 2,75 tuh. Tinggi ya Bu? Lumayan, ini bisa dongkrak nilai pengawasan kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu. Ternyata bobotnya benar-benar tinggi ya Bu, 2,70 berapa tadi? 75. Wah, lumayan banget ya Bu ternyata. Ibu, memang manfaat dari Sri Kandi ini sendiri apa? Karena kan bobotnya juga lumayan ya Bu ya. Ya, dengan adanya Sri Kandi pasti mengurangi penggunaan kertas. Kemudian tracking surat juga lebih mudah dengan aplikasi Sri Kandi. Kemudian mempermudah koordinasi. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian sebagai dasar perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan lain-lain. Wah, ternyata sangat mempermudah pekerjaan ya Bu. Jadi berkas-berkas nggak kayak di meja Juni tadi deh ya Bu ya, banyak dan berserakan tentunya. Sudah mulai nah Bu, digitalkan. Upaya Kemnaker sendiri dalam menerapkan Sri Kandi ini bagaimana Bu? Alhamdulillah nih Mbak, Kemnaker ini sebagai kementerian pertama yang menerapkan aplikasi Sri Kandi. Kementerian pertama Bu? Sebagai pionir. Pionir KL dalam ini. menerapkan Sri Kandi ya Bu ya? Betul, kemudian dari pimpinan juga sudah mengeluarkan surat resmi untuk menerapkan aplikasi Sri Kandi di Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Oktober 2021. Dan ini juga kami juga beberapa kali diundang sebagai narasumber atau sharing pengalaman terkait penerapan Sri Kandi di kementerian kita. Karena kita pertama ya Bu, dan pionir dalam menerapkan Sri Kandi ini. Betul, Mbak. Bu, karena kita pionir, kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan Sri Kandi ini? Pastinya ada ya kendala di penerapan Sri Kandi ini di internal. Kalau di internal itu kita harus membiasakan diri. Memang ini kan aplikasi baru, kita belum familiar. Malah Juni taunya ini tokoh wayang. Iya, bisa. Tapi kita juga di sini Biro Umum masih tetap diminta untuk mendampingi teman-teman perseorangan atau unit-unit yang masih belum familiar dengan penerapan aplikasi Sri Kandi ini. Kemudian dari eksternal juga kami sangat berterima kasih ya aplikasi Sri Kandi ini keluar karena mempermudah persuratan kearsipan kita. Jadi pastinya masih ada sedikit beberapa lah yang kurang gitu. Dan ini juga kami sudah berkoordinasi untuk masukan-masukan kami diakomodir di aplikasi yang selanjutnya. Karena yang saya dengar dari koordinator pengusung aplikasi Sri Kandi ini akan dikeluarkan aplikasi Sri Kandi versi 2 atau versi baru. Sudah ada versi 2, ada ya Bu ya? Akan ada versi 2. Versi 2-nya. Pastinya lebih baik ya Bu ya? Benar, insya Allah. Ibu, selanjutnya tadi
saya bertanya tentang kendala, tantangannya itu apa Bu dalam menerapkan Sri Kandi sendiri? Pastinya kita ini harus konsekuen, kemudian serius, berkomitmen dalam menerapkan aplikasi Sri Kandi ini. Jangan up and down, jangan kadang mau, kadang enggak. Nah, ini akan mempersulit pekerjaan kita. Dan tapi alhamdulillah nih, ada komitmen antara pimpinan sampai dengan para staf di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mau menerapkan aplikasi Sri Kandi. Yang tadi saya jelaskan bahwa pimpinan sudah mengeluarkan surat resmi untuk atau mewajibkan penerapan Sri Kandi, aplikasi Sri Kandi ini di Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Oktober tahun 2021. Dan aplikasi Sri Kandi ini juga masuk prioritas nasional bidang kearsipan dan RKP tahun 2022 kategori program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola. Nah, insya Allah nih dengan adanya ini semua kita berkomitmen menerapkan aplikasi Sri Kandi di Kementerian Ketenagakerjaan. Wah, Bu, berarti kita sudah siap ya dalam bertransformasi digital. Insya Allah, Nah, insya Allah. terkait SDM-nya Bu, SDM kearsipan sendiri, berarti punya peran penting ya Bu dalam penyelenggaraan kearsipannya sendiri. Pastinya kita dari pimpinan sampai staf juga mempunyai peranan penting dalam penerapan aplikasi Sri Kandi. Nah, untuk keberhasilan penyelenggaraan kearsipan sendiri itu terutama penerapan Sri Kandi itu sendiri. Di samping itu ada 4 instrumen dan komitmen pimpinan adalah kualitas dan kuantitas SDM kearsipan. Ada kualitas dan kuantitasnya ya harus Bu ada, ya. harus Dari kita miliki SDM-nya semua. Kemudian kalau masalah arsiparis kita di sini mempunyai 128 arsiparis, Mbak. Dengan 128 arsiparis Bu, sudah cukup belum yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini? Kalau kedengarannya 128 itu banyak ya, Mbak? Banyak kalau saya pribadi ya Bu. Sebenarnya kurang tuh, Mbak. Wah, penyebarannya kurang di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kita sudah menghitung analis beban kerja itu minimal itu di masing-masing eselon 2 dan UPTP itu mempunyai 2 arsiparis. 1 arsiparis ahli, 1 arsiparis terampil. Nah, di tahun depan insya Allah kita akan merekrut arsiparis sebanyak 98 melalui formasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Insya Allah ya, coba doain mudah-mudahan kabar bahagia ini, rezeki ini buat Mbak dan Mas yang ada di rumah. Wah, Rekaner harus semangat ya Bu ya, melalui formasi ini mungkin Rekaner semua bisa jadi salah satunya nih ya Bu ya. Amin. Wah, ternyata banyak sekali informasi yang saya dapat siang hari ini melalui Ibu Dian Kresnajati terkait pengelolaan arsip. Ibu, apa harapan Ibu ke depannya tentang yang berkaitan dengan Sri Kandi ini tentang pengelolaan arsip? Untuk pengelolaan arsip yang tadinya manual menjadi digital, saya berharap banget bahwa Kemenaker ini dapat berkontribusi secara nasional dengan tapak-tapak sejarah bidang ketenagakerjaan juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Kemudian teknologi informasi, digital dan komunikasi di mana dapat membantu keberhasilan penyelenggaraan Kementerian Ketenagakerjaan atau bidang ketenagakerjaan secara umum. Wah, terima kasih Ibu. Semoga harapan kedepannya tercapai ya Bu ya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan terus jadi pionir dalam segala transformasi yang ada dari ANRI. Wah, semoga obrolan kita hari ini bisa menjawab dan memenuhi rasa puas dari Rekaner semua nih tentang pengelolaan arsip. Wah, Rekaner semua tentunya tetap harus semangat, selalu produktif dan sehat dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada di setiap harinya. Nah, Ibu, saya mau tanya, arsip ini punya salam khusus sendiri tidak, Bu? Ada. Salam gimana arsip tuh, Bu? Nih, salam arsip. Wah, salam arsip. Salam arsip Rekanaker. Salam arsip Rekanaker. Nah Bu, untuk Nawak kita juga punya Bu salamnya sendiri, yaitu salam kompeten. Oh iya, oke. Salam kompeten. Gini apa begini nih? Begini Bu. Gini ya? Wah. Salam kompeten. Sampai jumpa Rekanaker selanjutnya di episode Nawa selanjutnya.